Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati kepada pengampu dasar mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan, yakni kepada Bapak Fikri Fahrihin, selaku pengampu mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan yang dan juga kepada rekan-rekan mahasiswa yang saya cinta sayangi. Untuk yang selanjutnya, yakni tentang pengawasan, yang mana terdapat banyak istilah yang berkaitan dengan pengawasan atau controlling, yaitu monitoring, correcting, evaluating, dan supervision. Istilah-istilah tersebut digunakan sebagai alat-alat controlling atau pengawasan. Pengawasan mengandung arti mengamati, mengandung arti pembinaan dan pelurusan terhadap berbagai ketidaktepatan dan kesalahan. Pengawasan ini merupakan kunci keberhasilan proses manajemen. Pengawasan menurut Mokler adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara untuk diperlakukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam tujuan-tujuan organisasi. Kegiatan pengawasan pada dasarnya membandingkan kondisi yang ada dengan yang seharusnya terjadi. Apabila dalam prosesnya terjadi penyimpangan atau hambatan penyelewengan, segera dilakukan tindakan koreksi untuk memperoleh hasil yang lebih efektif. Pengawasan dilakukan bukan hanya pada akhir proses manajemen, tetapi pada setiap tingkatan proses manajemen. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan proses untuk mengetahui ada tindaknya penyimpangan dalam pelaksanaan rencana proses, untuk mengetahui agar segera dilakukan upaya perbaikan sehingga dapat memastikan bahwa aktivitas yang dilaksanakan secara real merupakan aktivitas yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Yang kedua, istilah proses dan proses pengawasan. Istilah-istilah yang terkait dengan pengawasan yaitu monitoring dan evaluasi merupakan aktivitas pengawasan yang pada keduanya dimiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memastikan keberhasilan program. Namun dalam praktiknya terdapat perbedaan fungsi, yaitu bahwa monitoring merupakan upaya manajer melakukan perbedaan fungsi, yaitu bahwa monitoring merupakan upaya manajer melakukan pemantauan terhadap lapangan untuk melihat dan memastikan kegiatan tersebut sudah berjalan atau belum. Dalam perjalanan tersebut, sedangkan evaluasi penekanannya pada aspek hasil yang dicapai setelah program tersebut selesai dilaksanakan. Biasanya hasil monitoring menjadi informasi yang berharga sebagai bahan evaluasi. Yang kedua yaitu proses pengawasan, yang mana proses dasar pengawasan meliputi 3 tahap, yaitu
menetapkan standar pelaksanaan, pengukuran pelaksanaan, menentukan kesenjangan divisi antara pelaksanaan dengan standar dan rencana. Tujuan dan fungsi pengawasan, yaitu yang pertama, tujuan pengawasan secara umum bertujuan untuk mengendalikan kegiatan agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sehingga hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dalam program kegiatan. Menurut Fatah, tujuan pengawasan menurut konsep sistem adalah membantu mempertahankan hasil atau output yang sesuai syarat-syarat sistem. Artinya, melalui pengawasan apa yang telah ditetapkan dalam rencana dan program, pembagian tugas dan tanggung jawab pelaksanaan, serta evaluasinya senantiasa dipantau dan diarahkan sehingga tetap berada dalam ketentuan. Fungsi pengawasan, yakni fungsi pengawasan ada beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi eksplanasi, menjelaskan bagaimana kegiatan dilakukan termasuk di dalamnya hambatan dan kesulitan serta alasan terdapatnya perbedaan hasil-hasil dari suatu kegiatan. Yang kedua, fungsi akuntansi, artinya melalui pengawasan dapat dilakukan auditing terhadap penggunaan sumber daya dan tingkat output yang dicapai. Hal tersebut menjadi informasi yang bermanfaat untuk melakukan perhitungan program lanjutan atau program baru yang dimiliki relevansi tinggi terhadap efektivitas program atau bahkan untuk pengembangan program. Yang ketiga, yakni fungsi pemeriksaan, menelaah kesesuaian pelaksanaan kerja nyata dengan rencana. Yang keempat, fungsi kepatuhan, menilai sejauh mana para pelaksana taat dengan aturan sehingga dapat diketahui tingkat disiplin kerja pegawai dinilai dari kepatuhan atau kompliansi. Yang keempat penjelasan yang keempat yaitu tentang prinsip dan manfaatnya. Landry merinci prinsip kerja pelaksanaan pengawasan dan poin-poin sebagai berikut, yakni prinsip kesisteman, prinsip akuntabilitas, prinsip organisasi, prinsip koordinasi, prinsip komunikasi, prinsip pengendalian, prinsip integritas, prinsip objektivitas, prinsip futuristik, prinsip preventif, prinsip responsif, dan prinsip edukatif, prinsip korektif, prinsip 3E yakni ekonomis, efisien, efektif. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.